Jadi begini ya, kalau etika itu kan tidak ada nisbatus syar'i ilallah, etika ya, bukan faktual. Saya ulang lagi, ini etika ya. Kalau menurut hakikat kan khairihi wa syarrihi minallah, ini hakikat. Tapi secara etika kan kita bilang khairihi minallah, syarrihi min nafsika atau syarrihi minasyaiton. Ya saya ulang lagi ya, kita akan ngomong dua kali. Satu mungkin kita ngomong hakikat, kayak iman masalah qada qadar. Kalau ngomong hakikat apa khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kalau ngomong etika itu khairihi minallah, misalnya syarrihi itu minasyaiton. Nah terus ketika jin, ini cerita kelompok jin pas itu ngomong pakai etika. Karena pakai etika ketika ada kejadian tertentu, saya ulang lagi ya, ada kejadian tertentu yaitu langit gak bisa ditembus alam jin, ya langit gak bisa ditembus alam apa? Jin. Terus mereka komentar wa anna la nadri asyarrun. Kejadian ini kita tidak tahu apa ada asyarrun, apa ada kejelekan sing urida biman fil arad. Nah karena kejelekan ini nggak pantas diisnatkan ke Allah, diredaksikan apa? Urida, tidak dinisbatkan ke Allah. Tapi kalau kebaikan am arada bihim rabbuhum rasyad, itu kan normatif ya. Saya ulang lagi, itu normatif. Ini penting saya katakan normatif supaya nanti enggak berbeda dengan aturan iman khairihi wa syarrihi. Nah tapi kalau kita ngomong hakikat kayak kita iman bi qada qadar kan siapa al iman billah wa bi malaikati satruse wa bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi. Artinya gini, ada hal yang kita harus ngomong jujur karena kita ngomong hakikat, dan kadang ngomong apa? Etika, normatif. Jadi kena pinter ya ngaku murid Gus Sopur apa-apa, nek goblok ya murid awakmu dhewe, goblok di sini. Nak pinter di saudara apa ora goblok ra usah. Nah, sekarang itu cerita etika ya. Saya ulang lagi, itu cerita etika. Nah, makanya disebut wal hal ada ili dzalik nisbatul khairi ilaihi subhanahu wa ta'ala bisaniyah wa man unisbati syarri ilaihi napa fil ula. Tapi saya ulang lagi ya, tapi itu hanya masalah etika. Etika itu kadang penting kadang enggak. Misalnya begini. Kalau kita ngajar tauhid kitab tauhid, bukan kitab etika, kitab tauhid. Itu kan kita butuhnya itu ada di pondok sini ada tuh pelajaran tauhid wonten toh? Pondok lho mboten kuliah ya pondok. Pondok Islam tenanan. Pelajaran tauhid itu kan ada problem, di normatif itu ada problem, tapi benar secara hakikat. Sebab itu Mu'tazilah itu gak suka, tauhid kita itu gak suka. Kalau menurut Mu'tazilah itu janggal, kalau syarihi mina Allah itu janggal. Mereka Allah Ta'ala itu amarona bil khairi wa nahana anis syarri fakih fanaha wa arodan fakih fanaha wa arodan. Itu cara logikanya apa? Mu'tazilah. Wong naha kok arodan. Misalnya Allah Ta'ala naha ansari koti zaidin, tapi Allah aroda Zaidan itu yasriku, kan janggal. Allah menghendaki Zaid itu mencuri, padahal Allah tetap melarang. Tapi di ilmu tauhid itu penting. Pentingnya adalah kata Imam Sanusi itu, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu, itu masyhur. Jadi Imam Sanusi itu yang ngarang kitab Ummul Barohin itu berdebat sama seorang Mu'tazilah. Kata orang Mu'tazilah, bagaimana mungkin kejelekan itu kehendak Allah? Allah itu melarang apa? Kejelekan. Kaifanaha anisar wa aradahu, bagaimana mungkin melarang kejelekan kemudian Allah Terus kata Imam Sanusi itu idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu, kalau kejelekan tidak dikehendaki Allah berarti di kerajaan Allah banyak hal yang tidak dalam kendali Allah. Jadi itu kan segamanya gendo banget tuh, kacau banget, akidah yang kacau banget kan. Misalnya Allah dilapuri ini gimana Israel, gimana Amerika, gimana apa, gimana kok maksiat banyak. Wah, saya tidak mampu, itu di luar kehendak saya, itu kan ya repot di pangeran gitu, itu kan repot apa? Iya catutnya kok goblok, itu di luar rencana saya, kan ya repot. Berarti Allah kan maghlub, sing menang rencana apa? Setan. Budi Gusti Sastek sekolah tangi turu goblok. Kirimane wae pengene dadi kiai gede itu kan. Allah jawab wah itu di luar apa? Rencana saya. Itu kan kacau itu.
Nah, sebab itu saya terangkan normatif itu nggak boleh selalu kita pakai karena kadang norma ini nabrak hakikat. Makanya saya ulang, kalau sedang ngaji norma ya ngomong norma, tapi kalau sedang hakikat ya hakikat. Jangan sampai norma ini mengganti apa? Hakikat, karena itu bahaya dalam apa? Tauhid. Kalau dalam bahasa tauhid ya iman ya billah wa rasuli sampai wa bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Tapi itu dalam konteks tauhid. Tapi kalau kamu sendiri misalnya goblok ya cuma muni kabeh kersane Allah. Wah ya repot toh. Napa? Repot. Kena goblok mantes ya muni. Mari aku ning pondok gak sregem kan keren no. Kayak bocah beretika, kayak bocah berakhlak. Aja sampai ke pas goblok muni apa? Goblok kersane Allah, pinter kersane padha wae persis padha. Enggak boleh seperti itu. Tapi dalam konteks tauhid supaya kamu tidak memberi saltonah, tidak memberi kekuasaan setan seakan-akan al-fa'il, itu harus ngomong khairihi wa syarihi min Allah. Ya saya baca jer karena memang tertibnya itu al-iman billah wa rasulihi wa wa kitabihi wa bil qada'i wal qadari khairihi wa syarihi min Allah. Makanya mulai tadi tak baca jer. Sebab itu kita yang baca Quran ya kan. Ya spek saya di sini di Gedagi Sobur ngurusi Quran meskipun balaghah itu kan prakteknya nanti untuk menganalisis Quran. Ketika kita baca misalnya fayudilluwah mayyasha wa yahdi mayyasha. Kita harus membayangkan saltonatullah yang mutlaqah, qudratullah yang mesti nafidah. Karena di sini Allah sendiri yang memaklumatkan bahwa yahdi mayyasha wa yudillu. Berarti apa yang kita bayangkan? Ada saltonatullah, kekuasaan Allah yang mutlak. Berarti pas itu kita ngaji tauhid apa? Pas itu kita ngaji tauhid. Tapi ketika Allah mau mendidik kita beretika, misalnya Allah ngendikan ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyiatin fa min nafsik. Ya sudah. Kita ngomong itu etika, harus kamu yakini itu etika. Kalau kamu meyakini itu udah etika, mlebu neraka memang. Maksudnya mlebu neraka gini, terus kamu meyakini begini. Kebaikan dari Allah, kalau kejelekan dari kita, berarti kita ini al-fa'il, kita ini al-fa'ilus sani misalnya. Kita ini aktor kedua. Monggo Gusti jenengan sing bagian gawe apik-apik, kula sing bagian gawe elek-elek. Man rokok kaya ngono. Ya kan ora lucu, cah sete berarti sudah mlebu rokok. Kan lucu. Lah tiba mlebu neraka lah apa wis sudah barang. Mlebu saiki kena kan. Nah kula karuan rapan mlebu neraka, mosok kiye mlebu neraka. Luwe rapan tuh sampean diwisuda ngel-ngel wong. Mosok ape mlebu neraka mek toganan. Ya, macam. Ya jadi ngomong tuh yang jelas. Kalau ngomong tauhid ya tauhid, kalau etika, etika. Jangan sampai ketika ayat etika kamu anggap tuh nabrak ayat apa? Tauhid. Karena tetap Allah itu wahidun fi dzatihi, wahidun fi fi'lihi. Ya, jadi kita pastikan bahwa itu al-mutafarrid bil ikhtira, al-mutafarrid bil khalqi, al-mutafarrid bil ijad. Nah orang Mu'tazilah juga nggak salah secara etika, makanya kita bilang di bab etika orang Mu'tazilah nggak salah karena dia tidak nyaman saja nisbatu syar'i, nggak nyaman ya. Nah kelirunya kalau itu diyakini hakikat, kalau diyakini hakikat kan ada al-fa'ilul khair atau fa'ilul khair yaitu Allah, fa'ilul syar'i itu setan, berarti kan ada dualisme. Dan itu nggak boleh dalam tauhid ada dualisme, nggak boleh. Allah tetap al-fa'il al-wahid. Makanya ngomongnya Imam Sanusi ngendikan itu idzan waqa'a fi mulkihi ma'ala yuridu. Kalau khairun min Allah, syarrun minas syaiton, berarti apa? Waqa'a fi mulkihi ma'ala yuridu. Berarti di alam raya ini ada yang di luar kehendak Allah. Misalnya majelis ini berarti sing rencana wah kutok itu orang apa pengen direncana. Enggak yang ora jelas-jelas. Ya repot yo ora ya kabeh apa kan. Lah kabeh apa kowe mbek aku ya padha persis, padha-padha produke Allah. Lah cuma sing rumangsa goblok yo ora sakit pengen to. Gus kula sami benjenengan padha apane cung. Sami-sami dalam rencana Tuhan kan yo sakake kula kan maksudnya bukan. Ya saya ulang lagi ya, jadi ilmu etika di Quran itu semuanya begitu. Kadang kita dididik apa ma'asobaka min hasanatin faminna wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsi. Tapi lebih sering didikan tauhid fayudilluh mayyasha wa yahdi mayyasha. Nanti yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu mayyasha. Tidak ada yang bisa dikte Allah.
Jadi hufronnya Allah sendiri itu ya karena yasa, nggak bisa dikiaskan. Saman sering dengar tuh cerita, ada orang tuh nakal buling buwedik. Itu di sepura pangeran mergo membeni asu. Ora wedhus contohnya ini hadis-hadis itu asu kalbun gitu. Tapi nggak bisa dikiaskan karena ada hadis orang ngasih minum anjing terus di sepura terus kowe ngrumat apa? Anjing. Wih anjing satu aja di sepura Allah kalau ngrumat anjing banyak nggak bisa gitu karena ukurannya tuh yasa apa? Di hadis itu ceritanya orang minumin anjing apa sapi? Anjing. Tapi terus misalnya gue yang pondok ini Anwar 3 terus rumah anjing berdasar hadis itu, oh tak boyong tenan. Buatan tak boyong tak oleh no, tak cancang pinggir laut. Karena kalau masyiat tua itu nggak bisa dikiaskan, apa nggak bisa apa? Nah, kenapa itu penting? Karena supaya kudratuhu nafidah, iradatuhu nafidah. Dan Allah nggak perlu mempertimbangkan siapapun karena Allah itu ya faluma biasa. Ya sudah seperti itu. Tapi itu di wilayah tauhid. Tapi di wilayah etika ya tadi nisbatu khairi ilallah, nggak boleh nisbatu syarri ilallah. Makanya Nabi kalau ngendikan misalnya ngajari kita faman wajada khairan misalnya falyahmadillah apa? Falyahmadillah wa man wajada siwa dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau kamu mendapati kebaikan, silahkan muji Allah. Kalau sedang jelek, fala yalumanna illa nafsa. Kamu jangan ngeritik, jangan nyalahkan kecuali diri Anda sendiri. Ya itu kan etika. Misalnya Ki pinter yang muni barokah Gus Zofur. Masa pas goblok muni barokah Gus Zofur, ya sakit Gus Zofur. Itu kan butuh etika. Misalnya bojomu pas ayu sanggep aja bapak mboke njen turunan wong apik ayu. Nah pas elek gara-gara ekonomimu dadi elek. Dhisik pas rabi ayu gara-gara dijak melarat kesuwen terus dadi apa? Elek. Apa do bojomu yang ngomong ngono pas ke ganteng njen asal wis ganteng. Bareng elek njen kakek diwamuk terus elek. Sementing enggak ada tadi pengakuan kalau terkait jelek itu fala yalumanna. Tapi tetap kamu meyakini itu min khaisul adab, napa min khaisul ya, tapi dari segi hakikat ya ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa yang terjadi pada kamu, yang terjadi di bumi, yang terjadi pada kamu sebetulnya sudah ditulis Allah sebelum itu muncul semua. Ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Dari segi tauhid ya, dari segi tauhid. Ya, dari segi etika ya tadi ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min. Nah, berarti kalau ada urida di sini ya berarti min haisul adab, apa min haisul adab. Tapi nanti kalau konteksnya kita ngaji tauhid, itu kan kebutuhan kita adalah memastikan iman kita itu bahwa Allah itu wahid, termasuk wahid fi fi'li. Enggak boleh ada al-fa'ilus tsani. Ada fa'ilun akhar fi hadal mulki, tidak boleh ada aktor kedua di kerajaan Allah. Enggak boleh. Makanya kalau wali-wali itu bilang auzubillahi minasyaitonir rajim pantangan. Kalaupun terpaksa itu ya ibu-ibu menutup. Karena mereka tidak rela ada Allah yang al-fa'ilul mukhtar, yang ala kulli syai'in qadir, kemudian mau terima kon ngadepi setan sampai dia bilang ma huwa syaiton hatta yusta'adza minhu. Setan itu siapa sih sampai saya perbanding misalnya gini, saya berlindung kepada presiden dari RT. Masuk presiden di musono. Masuk Allah sing lahu al-qudratu tamah mutrimo diadep-adepno mbek setan sing dhaif. Makanya kata wali itu, andaikan ndak Allah sendiri yang ngajari kita auzubillahi minasyaitonir, saya tidak akan baca itu. Kenapa? Saya tidak pernah nganggep setan itu al-fa'il. Setan itu tidak siapa la syai'a. Lima ada la syai'a kok yusta'adzu minhu, enggak perlu. Enggak penting blas. Itu ketika itu berarti fi maqamit tauhid, apa fi maqamit tauhid. Tapi kalau sekedar ta'assi, panjang diajari ngono muni auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi aja imani teman-teman, apa iman teman-teman, weh ngadepi setan repot. Ora repot ngadepi setan. Setan itu mendak siapa-siapa setan. Umpama setan menang wis ora ono pondok, ora ono wong salat. Setan itu mulai dibisik digawe nganti saiki wong salat akeh, wong maca Quran akeh, wong puasa akeh. Berarti tingkat kegagalan juga tinggi kan. Iku inake setan iki kanan apa? Dhaifa.
Nah, di bab seperti itu kamu harus jumawa, harus angkuh. Angkuhnya bukan apa, karena kita butuh tabahi billah. Kita bangga sama Allah. Bahwa setelah berlindung pada Allah, setan enggak siapa. Jadi auzubillahi minasyaitonir rajim, cara wali-wali nak manani setelah berlindung pada Allah, setan itu enggak siapa-siapa. Jangan kamu anggap setan itu top sampai butuh Allah. Mari ku mau luhur kan keren, di musono Allah kan keren. RT di musono presiden kan malah sombong. Wong aku RT kok di musono presiden. Dia terima setan kok musono. Kok setan itu cukup kancani, cukup kowe. Paham ya? Nah, itu juga ilmu ma'ani, napa? Jadi kalau kamu baca Quran kok sedang awan rangkan tauhid, ya kita gemuruh dengan semangat tauhid. Kalau Allah cerita adab, ya kita gemuruh dengan cerita napa? Adab. Jangan sampai dicampur aduk, misalnya ayat adab pengganti tauhid, ayat tauhid pengganti adab. Tidak ada hubungannya, tidak perlu seperti itu. Ya sama seperti kita berpakaian. Berpakaian ini kan bukan berarti wah saya pakai baju biar Allah tidak tahu aurat saya, kan tidak bisa. Allah tuh ya alamu sirra wa akhfa. Kita pakai baju ya Allah tetap tahu aurat kita, semuanya tahu. Tapi aja terus keanggo klambi kan terus RSJ kan. Ya tapi setelah kamu pakai baju ya tetap saja berkeyakinan Allah tetap ya alamu sirra wa akhfa. Ya sama kita ngomong khairihi min Allah syarihi min nafsi atau min syaitan, ya jangan terus meruntuhkan tauhid khairihi wa syarihi min Allah. Paham gitu, ini ilmu-ilmu yang normal gitu cara. Nah sekarang terus khobar sama insya. Niki kan pun terterage khobar itu sing yasihu ayyuqala liqailihi kadzib utawa shadiq. Nah itu biasanya di kitab-kitab syarah min apa bikotin nazar min khaisul qail, apa bikotin nazar min khaisul qail. Ini kan kaidah objektif tentang kaidah, tidak melihat qailnya. Tapi setelah melihat qailnya tentu kaidah ini tidak masuk. Misalnya qailu dzalika Rasulullah, qailu dzalika Jibril. Makanya ini ditambah apa bikotin nazar anil qail, apa bikotin nazar anil qail. Ya, ini kan kaidah objektif tentang kalam khobar dan kalam insya. Padahal qaulu Rasulillah juga nanti bentuknya kalam khobar. Tapi kan nanti kaidahnya yajibut tasdik, apa yajibut tasdik. Nah makanya ilmu ini hanya ilmu bikotin nadar. Kalau di sarah-sarah bikotin nadar, kamu tidak usah melihat qailnya siapa. Ini kan kaidahnya, kaidah tentang khobar dan insya. Tidak melihat apa? Qailnya. Ya tidak melihat apa? Qail. Nah, kalau insya jelas ya, insya ini murwan hawatu wasal wa arid dihadihimi tamanni warju kadakan. Jadi insya itu kan beda. Kalau khobar itu kan cerita yang sudah kelewat. Makanya kalam khobar itu la yatatarruquhun nashur. Kalau di usul fikih itu kalam khobar itu nggak bisa dinasah. Kalau ini nyata ya, karena apa ya sudah terjadi. Nah kalau insya kan enggak, kamu ingin Zaid itu berdiri. Insya itu kan maknanya ansa'a yunsi'u insa'an. Ikhtiar untuk itu ada. Ya saya ulang, ikhtiar untuk itu ada kan enggak ada kitab sama sidik. Misalnya kamu berkeinginan Zaid berdiri, kamu bilang kum ya Zaidu. Kamu ingin Zaid itu berduduk, ya Zaidu ukut. Kan enggak bisa dianalisis itu bohong apa enggak kan? Karena ada insya tadi, ada keinginan. Nah kalau kalam khobar kan enggak. Zaidun kok imun, ya kalau itu nyata ya berarti sidik, kalau itu tidak nyata ya zaid. Ya hanya gitu aja kan. Nah, nanti setelah kamu ngaji kitab lebih besar lagi ada istisna. Istisnanya adalah ada kalam khobar, tapi dari awal Allah tidak menghendaki sebagai kalam khobar, tapi sebagai anjuran. Nanti ada kaidah atau ada aturan atau pengecualian al khobar apa bimaknal insya. Karena kalau tidak dimaknani insya berarti ada wujudul kitsbi fi kalamihi ta'ala wa huwa mustahil. Misalnya gini, Allah cerita dengan kalam khobar, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh megang mushaf Quran kecuali yang suci. Tapi di faktanya kan ada orang kafir pegang Quran, ada orang junub pegang Quran, mungkin ada maling atau orang-orang yang enggak wudu nyolong Quran. Itu kan berarti ada fakta tidak mutahharun megang Quran. Kalau layamassuhu kamu anggap kalam khobar berarti ada informasi yang tidak valid, yaitu faktanya ada masal Qur'ana ghairu mutahharin. Ya, masal Qur'ana ghairu mutahharin.
Nah, itu semua ulama bilang kayak ayat-ayat tadi berarti kalam khobar bimaknal amri atau kalam khobar bimaknan nahyi. Jadi kalau itu kalamnya tadi kan tidak megang Quran kecuali yang suci, berarti takdirnya apa? La yamussal Qur'ana illa thahirun. Ojo sampai ngepok Al-Qur'ana sapa illa thahirun. Paham ya? Juga sama misalnya ada wal walidatu yurdina auladahunna. Namanya ini pentingnya ngajar balaghah sama orang yang hafal Quran. Ben contohnya gak Zaidun kok imun. Wong balaghah itu untuk nganalisis Quran kok contohnya Zaidun apa? Itu saya dulu protes betul ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Para ibu-ibu, kan kalamnya kalam khubar, redaksinya kan kalam khubar. Para ibu-ibu itu menyusui anaknya haulaini kamilan. Kalau kamu maknani kalam khobar ini kan ya tatarrukuhul kitbu, pasti ada bohongnya. Beberapa ibu yang karena sakit gak nyusui anaknya, atau karena cerai semua angkel gak gelem nyusoni anaknya. Gora ini mirip bapaknya misalnya itu kan. Welek meringis persis bapaknya berpegatan, kan malas nyusoni. Goeling semua bapaknya. Kuiteng welek endik meringis mboke penyusoni eling semua bapaknya. Nah, seperti itu harus dimaknani khobar bimaknal amri apa khobar artinya liurdina auladahunna atau ardina auladahunna terserah lah sama takdirkan apa, tapi maknani tetap wal walidatu yurdina utai para ibu-ibu yurdina apike nyusoni sapa walidat supaya ini menjadi kalam insya. Nah, dengan menjadi kalam insya ini kalau ada fakta ada walidat yang tidak menyusui atau menyusui tapi tidak haula ini kamilah ini tidak menjadikan Quran itu menjadi kidib. Karena khobar di sini bimaknal insya. Itu kan mirip seperti saya komentari santri stay sini, santriku sergap, santriku jamaah subuh. Itu kalam khobar kan? Tapi kalau itu kalam khobar murni info itu kan bohong banget. Orang terima bohong banget. Ya misalnya santri Anwar 3 itu ya sergap, terus tirakat malam mukhal meneh, terus jamaah subuh, tahajud, witir, itu kan cerita mustakhilat itu cerita. Nah, itu tapi itu maknanya apa? Insya, maksudnya sakjane santri kudune gini sakjane seharusnya. Nah, kenapa ini tidak dimaknani kalam khobar? Nanti ya tatarrukul kitbu. Kitbu itu maknanya tidak sesuai faktual, apa enggak sesuai apa? Dan itu di Quran banyak ya, tadi contoh paling gampang ya. Wal walidatu yurdina. Itu kan kalamnya kalam khobar. Sekarang faktanya banyak enggak walidat yang tidak yurdina? Banyak kan? Kalau itu kalam khobar kan enggak boleh ada yang yukhaliful waqi' kan enggak? Nah, itu pentingnya ngaji ya. Jadi ya kita ngaji kalam khobar min haisul watu adeknya kayak apa, tapi setelah itu ngaji lagi yang khoroja ya, kalam khobar itu sudah khoroja sangka makna kalam khobar. Ya sama nanti kita ngaji istifham juga sama. Istifham itu tolakul fahmi, tapi ada hal-hal yang tidak, karena yang istifham itu Allah, masa Allah tanya, kenapa? Kalau ada redaksi tanya kok dari Allah itu kalau tidak litakrir, litaubah, karena nggak mungkin Allah tanya itu karena ingin tahu kan. Kalau kita tanya Zaidun kok imun kan memang kita tidak tahu Zaid berdiri apa. Enggak, tapi kalau Allah yang tanya berarti itu apa? Bisa litakrir, litaubah, listihza apa? Misalnya Allah tanya sama orang-orang kafir, apakah Rasul saya tidak datang ke kamu sehingga kamu kafir? Kan nggak mungkin maksudnya Allah itu tanya. Gimana tuh jenengan Tuhan kok malah tanya? Enggak datang apa enggak kan enggak? Maksudnya itu cek goblok iku wis tak ulang lewat Rasul kok ijek tetap apa? Kafir. Misalnya orang-orang kafir kan ditanya oh, alam takun ayati tusla alaikum. Enggak bisa kamu katakan istifham bimana istifham, kalau manis kamu kafir kamu. Oh ternyata Allah itu ora roh, mulane cek takok. Oh kafir ya ngawur. Orang sekedar tahu wisuda lebokno neraka itu kafir itu. Ya tapi kan pertanyaan memang teori kan Allah tanya alam takun ayati tusla alaikum. Tapi bukan istifham bimakna tolabil apa? Fahmi. Karena Allah pasti tahu. Maksudnya itu tadi taubah apa? Taubah. Maksudnya taubah, cek ngawure kowe, cek beduake kowe, sono rasul ana ayat-ayate diwaca pancet wae. Kabeh. Makanya tersamaan kalau ngaji Jalalan kan
Al istifham litakrir, al istifham litaubah. Litakrir itu misalnya untuk menetapkan sesuatu. Nabi ditanya Allah, alam nasroh laka sodrok. Kan nggak mungkin dijawab, ya duka Gusti, jenengan sebuti, jenengan tasroh napa boten tasroh. Oh kafir. Ya alam nasroh laka sodrok malah misalnya terus gue jawab, ya duka Gusti. Kenyataannya sebuti kok malah tangklet jenengan kan. Mesti alam nasroh laka sodrok takrir ekot sarohna laka sodrok apa? Ekot sarohna laka sungguh kamu sudah tak lapangkan dada kamu. Itu nanti ngaji ya. Berarti ya sudah kaidah awalnya khobar itu yahtamilu sidqa wal kizba kalau insan ndak, tapi itu ketika watul awal, al watul awal. Nah, nanti itu ada yang khoroja keluar dari al watul awal. Tadi kayak khobar bi ma'nal insa, terus istifham bi ma'na taubah bi ma'na takfir. Terus harus penting pinter. Soal wisuda urusanmu, enggak urusan. Mau sekolah sementing wisuda. Ngelamar jadi mudin itu ora penting kira kula. Mboten nek wisudane penting niati birrul walidin, mboten masalah wisuda. Ya wisuda penting niati birrul walidin. Tapi ini masalah pinter gak ono hubungane. Mosok toga sudah jadi orang pinter mboten saged. Pinter ya sinau mutolaah niku pinter. Sudah gampang. Seno toga pasang selesai nomor. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kalau ngaji tauhid ya tauhid, kalau ngaji adab ya adab. Tapi jangan ayat-ayat adab kemudian kamu anggap sebagai pembenaran akidah Mu'tazilah yang mengatakan khairun minallah syarr minas syaitan. Enggak boleh terus dibenarkan pakai ayat ma'asobaka min hasanatin fa minallah ma'asobaka min sayyatin. Itu ayat etika, no? Ya ayat etika. Kalau ayat tauhid ya tetap khairihi wa syarrihi minallah, karena Allah itu harus al-wahid fi fi'li, harus al-wahid fi fi'li. Ya ben ya so diteruskan mal kalah.